Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semua? Sehat. Sudah seminggu kita nggak ketemu ya. Ya, Bu. Ya, Rasanya kangen ini dengan candaan dengan semua. Oke, kita ketemu hari ini di materi kelistrikan kendaraan ringan dengan subtema pemeliharaan sistem starter. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan pagi hari ini bisa membawa berkah dan ada manfaatnya. Untuk itu, kepada Bapak Agus, saya mohon untuk bisa memimpin doa. Silahkan Pak Agus. Kepada teman-teman semua, sebelum mengikuti pelajaran motor starter hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan masukan materi tersebut. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Agus. Untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadiran Bapak Ibu, yaitu dengan cara mengabsen. Pak Ahmad. Hadir. Oke, Pak Agus. Hadir, Pak. Pak Bangun. Bu Linda. Pak, hadir. Kemudian Pak Hamka. Hadir. Pak Iwan. Present. Pak Sriono. Hadir, Pak. Pak Rizal. Bu Alfa, Tarti. Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ternyata semangat Bapak Ibu luar biasa. Hari ini kita nihil lagi Bapak Ibu ya. Ini apresiasi yang luar biasa untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan materi ajar kita yang akan kita bahas hari ini. Bentar. Oke, materi kita adalah menerapkan perawatan sistem starter. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan siswa bisa menjelaskan fungsi motor starter, kemudian menjelaskan komponen utama sistem starter, menganalisis prinsip kerja dan rangkaian sistem starter. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya sedikit memberi motivasi, yaitu ada kata-kata mutiara bahwasanya belajarlah kamu selagi kamu masih di atas tanah dan berhentilah kamu belajar dikala kamu sudah di dalam tanah. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memotivasi kita bahwasanya belajar itu tidak ada batasnya. Batasnya kalau kita sudah di liang lahat. Oke, ini tadi materi kita, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi motor starter. Untuk ini saya akan coba tampilkan video dulu. Bentar. Nah, ini mohon maaf ini nggak jalan kayaknya ini. Sebentar ya, trouble. Oke. Nah, balik lagi sambil kita perhatikan posisi daripada pernah memakai motor sebelum dijalankan kegiatan kita hari ini, yaitu untuk menyalakan mesin motor ada dua cara. Pertama pakai kaki atau biasa kita perhatikan ini cara menyetaper. Kemudian yang kedua dengan sistem electrical. Kedua, karena tinggal pencet tombolnya, motor langsung nyala. Terus bagaimana cara kerjanya? Mengapa hanya dengan menekan tombol, motor bisa nyala sendiri? Oke, itu tadi fungsi daripada sistem kerja motor starter. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di video dan bisa
melihat bagaimana, dan apa yang ada di sistem starter. Oke, selanjutnya di sini saya share lagi materi berikutnya, yaitu yang akan kita pelajari hari ini selain sistem kerja motor starter, itu juga komponen utama sistem starter. Nah, komponen utama sistem starter di sini ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ignition switch, itu dalam istilah kesehariannya adalah kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus tegangan pada sistem pengapian dari baterai ke rangkaian pengapian atau rangkaian komponen yang lain. Kemudian pada kunci kontak itu ada 4 terminal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama terminal B, ini singkatan dari baterai, kemudian terminal IG, ini ignition, dan kemudian terminal ACC dan terminal ST. Nah, mengapa kita harus memahami daripada terminal-terminal ini? Ini nanti larinya itu akan menuju ke rangkaian sistem starter. Di rangkaian sistem starter itu kita pelajari nanti pertemuan yang kedua. Nah, untuk hari ini kita khusus mempelajari komponen utama sistem starter. Nah, pengertian baterai ini maksudnya adalah bahwasanya terminal B ini mendapat arus dari positif baterai. Kemudian ada terminal IG. IG itu ignition. Ignition itu kalau di mobil di pengisian. Ini diambilkan jalur pengisian. Kemudian dari aksesoris. Aksesoris itu kelengkapan. Jadi bisa lampu sen, lampu kepala, tapi recorder kalau ada. Nah, itu ngambilnya arus dari aksesoris. Kemudian terminal D. D ini khusus yang kita pelajari. Jadi di sistem starter itu di terminal ST khusus masuk ke unit starter, fungsinya untuk menghidupkan motor starter. Kemudian ada baterai. Pada kendaraan secara umum baterai berfungsi untuk sumber energi listrik pada kendaraan. Nah, di baterai ini ada 2 terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Itu teknik pemasangannya tidak boleh terbalik. Karena mengapa? Karena arus yang berasal dari baterai itu arus searah. Artinya arus searah itu arus yang nggak bisa dibolak-balik atau DC, alternatif current. Kemudian yang ketiga ini ada relay. Relay yang sering dipakai di mobil itu relay 4 kaki. Ya, fungsi relay ini adalah akan menghubungkan arus baterai ke beban listrik. Nah, di relay sendiri ini ada hal yang harus kita perhatikan karena ini kalau nanti pas teknik perangkaian sistem kelistrikan terbalik ini bisa merokok Bapak Ibu. Jadi di sini harus diperhatikan betul-betul. Yaitu ada 4 terminal. Yang pertama itu terminal 30. Artinya terminal 30 ini terminal yang mengambil arus dari positif baterai. Kemudian terminal 87 ini terminal yang dihubungkan langsung dengan beban, dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya menghidupkan lampu, dia langsung dihubungkan ke lampu. Kemudian yang terminal 85 ini sebagai sinyal dari saklar utama. Artinya sinyal dari saklar utama ini dimasukkan ke saklar. Kalau dia menghidupkan starter, artinya ini di saklar starter. Kemudian yang keempat, ini terminal 86. Ini khusus dari istilahnya terpasang di dalamnya, ini masuk ke negatif baterai. Oke, sementara ini sambil memperhatikan rangkaian ini, kita membentuk kelompok, dan kelompoknya ini kita berhitung aja. Jadi 1 sampai 5, kebetulan di kelas kita ini ada 20 orang, jadi yang nomor 1 kumpul jadi 1, yang nomor 2 kumpul jadi 2, dan seterusnya. Oke, khusus untuk Pak Sri, sebagai ketua kelas, tolong ambil KPD-nya untuk dibagi Pak Sri ya. Ya Pak. Oke, ini saya top share dulu. Silahkan membentuk kelompoknya dan didiskusikan apa yang saya sampaikan tadi. Oke. Pak Sriono ada apa? Kalau melihat kelompok lain? Oke ya. Nah, kalau udah, dan coba dilihat di LKPD-nya. Di LKPD itu ada hal yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi cara kerja sistem starter dan komponen utama motor starter.
Oke, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sambil jalan Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Tanya Pak, Ya. pada kunci kontak terdapat 4 terminal. Jelaskan dulu Iya. fungsinya Pak. Oh iya. Tadi udah tak sampaikan di awal tadi ya, Pak Hamka. Oke, terima kasih. Di kunci kontak itu ada 4 terminal. Yang pertama itu terminal B. B itu maksudnya baterai. Jadi kalau di kunci kontak ada terminal B, itu mbok lari kemanapun kabelnya, itu harus ketemu positif baterai. Kemudian yang kedua itu ada terminal ACC. Terminal ACC itu aksesoris, kelengkapan. Nah, kalau di mobil, dia dimasukkan di input sekring. Dari sekring nanti dibagi ke komponen yang menggunakan. Kalau dia mau menghidupkan sen, ya larinya ke lampu sen. Mau menghidupkan lampu kepala, ke lampu kepala. Nah, kemudian yang terminal berikutnya itu IG itu istilahnya ignition, pengisian. Ya, jadi di sistem kelistrikan itu ada istilah pengisian karena apa? Baterai ketika setiap saat, setiap mobil atau kendaraan hidup itu baterai selalu digunakan. Untuk itu harus disuplai isinya. Nah, ini IG ini fungsinya untuk menyalurkan arus dari dinamo ke baterai. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu terminal ST. Terminal ST itu starter. Jadi untuk starter itu memang khusus, Bapak Ibu. Tidak bercabang ke sana sini, jadi khusus ke terminal starter. Jadi dia fungsinya mengangkat, menyalurkan arus dari baterai menuju ke starter. Itu Pak Hamka ya. Oke, kalau ada lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Tanya Pak. Iya. Tanya Pak Guru. Komponen utama motor starter apa saja Pak? Iya, komponen utama motor starter Bapak ya. Komponen utama motor starter itu yang pertama kunci kontak, kemudian yang kedua itu baterai, ya. Kemudian yang ketiga itu relay. Kalau penjabarannya tadi sudah tak sampaikan. Oke. Demikian. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ya, tugas yang tadi masih ada waktu, nanti selesai tolong dikumpulkan ya, masih ada waktu. Dan untuk berikutnya ya, saya berharap Bapak Ibu bisa mencari sumber, bukan hanya dari apa yang saya tampilkan, tapi bisa dari internet, bisa dari buku panduan yang Bapak bawa, atau dari video-video tentang pemeliharaan sistem starter. Oke, saya mau sedikit flashback, bertanya kepada Pak Sriono ini coba, ya, Pak Sriono. Kalau kita perhatikan video tadi, fungsi motor starter itu untuk apa ya? Jadi untuk menyalakan motor Pak. Oke, kita beri aplaus Pak Sriono, luar biasa. Terima kasih Pak Sriono ya. Oke, untuk hari ini pembelajaran saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu kita tutup dengan berdoa. Saya mohon Pak Iwan untuk berdoa. Ya Pak, dengan akhirnya pembelajaran hari ini, semoga mendapatkan manfaat buat diri kita dan kita pulang dengan selamat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa diakhiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Badar masih di mute. Pak Suyatnya, Ya Pak. di share screen tadi yang. Oh iya Pak. Ya, ada saya mau komentar sedikit. Yang gimana Pak ya? Yang di materinya tadi. Oh iya.
motor starter. Yang ini Pak ya, komponen utama motor starter. Iya. Coba geser-geser ke bawah sudah. Ke bawah. Stop. Itu. Stop. Bapak Ibu, ini biasa. Jangan digeser dulu. Stop. Ya, relay. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Pak Suyatno yang bisa berikan saran tentang ini. Ini karena kita mau menyampaikan kepada anak didik kita, tentunya niat kita itu kan ingin menyampaikan yang terbaik dan benar kepada anak didik kita, ya Pak ya. Iya Pak. Nah, terus saya koreksi ini supaya harus lebih teliti kita semua, Bapak Ibu, karena kita mau mengajar, jangan sampai komplain di luar anak kita kok salah yang diajarkan guru saya. Misalnya padahal tidak sengaja salah. Coba baca Bapak itu di atasnya C relay. Arus yang berasal dari baterai yaitu arus stop. Arus yang berasal dari baterai, arus searah atau arus DC dalam kurung alternating current. Oh iya. Oh, Direct. Direct current. salah saya tadi Pak ya. Itu. Jadi Salah, tolong dicek yang seperti itu karena nanti di luar kok menurut guru saya DC itu alternating current. Iya Pak, benar Ya, Pak. itu kekeliruannya di saat itu yang paling Iya, fatal untuk kita nanti. Jadi tolong yang sifatnya betul-betul jangan dicek baik-baik yang seperti itu. Salah menyampaikan itu kepada murid kita. Saya kira yang lain baik Pak Suyatno, mohon jangan juga misalnya kalau bisa dibuat PPT ya dalam Iya, Pak. presentasi ya. Tadi malam itu coba buat Pak, tapi nggak bisa ditampilin Pak. Biar singkat saja PPT-nya, tidak ada masalah itu dibuat. Nah, itu yang kedua. Saya kira mengenai mulai openingnya sampai inti dan penutup itu sudah dilakukan. Tapi yang saya garis bawahi yang itu jangan salah menyampaikan. Betul, itu Pak. Ya. Karena itu terserap nanti itu ternyata kita mengajarkan ternyata salah. Salah yang diserap oleh anak-anak kita. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, Pak Suyatno, saya kira cukup ya, cukup apa cukup yang besar, Pak, kalau ya tinggal diramu itu yang ketelitian itu harus yang harus dilihat ya seperti itu. Kalau dibaca lagi kalau ada mau disampaikan di PPT. Mohon maaf Pak. Ya disampaikan kepada anak kita dicek baik-baik jangan sampai salah kita menyampaikannya ya. Itu ditiru banyak orang nanti ternyata ya. Baik, saya kira mungkin itu masukan saya. Saya beri kesempatan juga Pak Alwi, mungkin ada masukan. Silakan Pak Alwi. Ya, terima kasih Pak Badarudin, Pak Suyatno. Jadi atas tampilan materinya hari ini. Jadi sekali lagi bahwa untuk ke perangkat pembelajaran kita di kegiatan pendahuluan itu kita tadi sudah Pak Suyatno lakukan. Jadi di awal-awal itu kita selain presensi siswa, kita juga harus memberikan masukan atau memperlihatkan kepada peserta didik bahwasanya materi pembelajaran kita tujuannya ini. Nah, seperti di motor starter, Pak Suyatno tadi sudah memberikan gambaran penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Jadi itu yang perlu menjadi fokus perhatian buat Bapak Ibu yang lain. Jadi kita di dalam kegiatan pendahuluan, jadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan ya kita selain presensi, kita juga harus memberikan memperlihatkan dan menunjukkan kepada siswa bahwa tujuan pembelajaran kita materi itu hari ini seperti ini. Kita seperti ini di motor starter. Kemudian yang
seperti yang saya berikan penjelasan atau berikan komentar tadi di Bapak yang sebelumnya, bahwasanya kita selalu memperhatikan kondisi siswa di dalam hal fokus perhatian di dalam menerima materi pembelajaran, di dalam menerima media-media yang kita gunakan diupayakan seoptimal mungkin media itu menarik. Nah, Pak Suyatno yang berikan tampilan sekarang itu hanya dalam bentuk media Word, di media Word saja. Nah, bagaimana kalau nantinya materi tadi ini kan kalau di Word itu secara keseluruhan materi panjang lebih luas. Nah, kita buatkan dalam bentuk PPT atau PowerPoint yang garis-garis besar materinya itu kita rangkum di dalam PowerPoint itu, sehingga kita memberikan tampilan materi itu dengan menggunakan PowerPoint. Di samping juga kita memberikan penjelasan seperti itu, Pak. Idealnya ya, saya ini ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak lepas daripada bagaimana seorang guru di dalam berpenampilan di depan siswa. Berpenampilan itu sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa di dalam menerima materi. Nah, keberhasilan itu dilihat dari bagaimana proses penyajian materi yang Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan media pembelajaran yang ditampilkan. Nah, kalau medianya menarik ya otomatis pasti fokus perhatian siswa itu ada kepada materi yang kita ajarkan, sehingga transfer ilmu yang kita lakukan itu bisa terserap kan seperti itu, Pak. Sebenarnya jadi diupayakan seoptimal mungkin buat Bapak Ibu yang lain, media tampilan medianya ini yang perlu diperbaiki. Bagaimana cara mentransfer ilmu kita dengan menggunakan media. Kalau saya secara pribadi berpikir begini, kalau memberikan materi dengan tampilan Word itu terlalu ada unsur kejenuhan kepada siswa. Selain karena materinya yang terlalu luas, juga siswa diarahkan untuk membaca, padahal kan terkadang biasa siswa malas membaca atau bagaimana. Tetapi dengan tampilan-tampilan seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, baik Mbak Tati, baik Bu Linda maupun yang lain, itu PowerPoint itu memberikan ringkasan-ringkasan materi. Disitulah kita peranan guru untuk memberikan penjelasan, kan seperti itu barangkali, Pak. Ya, adapun yang lain-lainnya saya kira Pak Suyatno sudah cukup bagus, lumayan, alhamdulillah. Dan sisa perbaikan yang seperti yang disarankan oleh dosen kita dengan apa yang saya terangkan. Saya kira demikian, Pak Suyatno. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Suyatno ya. Lanjut. Terima kasih, Bapak.